Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital. Topik ini penting untuk dibahas karena perkembangan teknologi digital saat ini membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, digitalisasi membuka banyak peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi dan keterampilan digital yang memadai. Memasuki era digital, perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, serta perkembangan platform digital mulai mengubah cara masyarakat bekerja dan menjalankan usaha. Perubahan ini menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi, e-commerce, dan ekonomi digital. Namun, beberapa pekerjaan konvensional juga mulai mengalami perubahan bahkan berpotensi tergantikan oleh teknologi. Permasalahan utamanya adalah tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja digital saat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2026 masih berada di angka sekitar 9,03% atau sekitar 25,22 juta jiwa. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan, terutama karena adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital dan peluang ekonomi berbasis teknologi. Artinya, masyarakat yang belum terhubung dengan perkembangan digital akan lebih sulit mendapatkan kesempatan ekonomi baru. Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi permasalahan yang penting. Pada tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,82% atau sekitar 7,2 juta orang masyarakat di Indonesia. Nah, penurunan angka pengangguran ini didukung oleh pertumbuhan sektor digital, perkembangan e-commerce, serta meningkatnya digitalisasi UMKM. Namun masih terdapat tantangan berupa pengangguran terdidik, terutama lulusan diploma dan sarjana yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, masalah lain adalah tingginya pekerja informal dan setengah pengangguran yang menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih perlu ditingkatkan. Perkembangan digital memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, sektor teknologi, fintech, dan e-commerce mampu membuka peluang usaha baru serta membantu UMKM berkembang. Namun, di sisi lain, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa pekerjaan yang bersifat rutin. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan keterampilan atau skill mismatch. Artinya, banyak pekerjaan baru tersedia, tetapi sebagian tenaga juga belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Selain itu, perkembangan pekerjaan berbasis platform digital juga perlu diperhatikan, karena sebagian pekerja digital masih belum mendapatkan perlindungan kerja yang cukup. Itu yang disebut dengan gig economy. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu salah satunya melalui program perlindungan sosial yang semakin terdigitalisasi, agar bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program peningkatan keterampilan seperti pelatihan kerja berbasis digital untuk membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja. Bank Indonesia atau BI juga mendorong inklusi keuangan melalui penggunaan pembayaran digital seperti KRIS.
Sementara OJK meningkatkan literasi keuangan digital agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan layanan keuangan online. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan agar transformasi digital dapat berjalan secara inklusif. Nah, dalam penerapan ekonomi digital, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan kemampuan menggunakan teknologi. Selain itu, rendahnya literasi digital juga dapat meningkatkan resiko seperti penipuan online dan penyalahgunaan teknologi. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar. Nah, ekonomi digital membuka peluang pekerjaan baru, bisa memperluas pasar UMKM, juga memungkinkan masyarakat bekerja tanpa terbatas oleh lokasi melalui sistem kerja jarak jauh. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di era digital, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas akses internet hingga daerah terpencil agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Kemudian kedua, pendidikan digital perlu diperkuat melalui pembelajaran teknologi dan keterampilan kerja sejak dini. Ketiga, bantuan sosial harus diberikan secara tepat kepada masyarakat yang terdampak perubahan teknologi. Selain itu, pekerja digital juga perlu mendapatkan perlindungan yang layak. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan keterampilan baru, dan UMKM perlu didukung agar mampu memanfaatkan teknologi digital. Sebagai kesimpulan, kondisi kemiskinan dan pengangguran Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tapi masih terdapat tantangan besar terutama dalam kualitas pekerjaan dan kesenjangan digital. Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, kunci utama menghadapi perkembangan teknologi adalah dengan peningkatan keterampilan, pemerataan akses digital, serta kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, dengan langkah yang tepat, digitalisasi tidak hanya menjadi perubahan teknologi, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai kemiskinan dan pengangguran di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.